Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2023, terutama teman-teman yang akan berjuang di UTBK gelombang kedua. Kemarin gelombang satu sudah selesai dan saya mencoba merangkum beberapa laporan dari anak-anak yang sudah tes gelombang satu untuk soal-soal tipe-tipe soal yang keluar per topik ya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik pengetahuan dan bacaan dan menulis ya. Jadi topik PBM, mudah-mudahan ada sekitar 15 soal yang saya rangkum dari beberapa laporan menggambarkan terkait tentang nanti model soal yang keluar di gelombang 2. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita akan coba bahas satu-satu. Saya mulai dari yang soal pertama. Ingat teman-teman, karena waktu yang diberikan untuk setiap soal itu sangat terbatas. Mungkin satu soal maksimal 1 menit saja. Karena ini adalah bacaan dan menulis, maka teknik yang paling efektif dan efisien adalah jangan dahulu membaca teksnya, tapi bacalah kalimat pertanyaannya. Karena dari situ nanti kita akan diarahkan pada jawaban apa yang diminta. Dan dari situ biasanya kita langsung bisa cepat mencari jawaban di teks. Karena tidak semua teks mengandung jawaban. Oke, saya contohkan nomor satu. Ini panjang sekali. Langsung saja ke pokok pertanyaan. Langsung. Perbaikan kalimat tidak efektif pada nomor 5. Langsung. Karena yang diminta kan nomor 5 saja. Dan yang lainnya nggak perlu dibaca. Makanya langsung menuju ke pokok pertanyaan. Baru nanti dicari jawabannya di teks. Karena tidak semua bagian teks itu perlu dibaca karena tidak ada jawaban di sana. Nah, sekarang nomor satu perbaikan kalimat tidak efektif pada nomor 5. Kita fokus pada nomor 5 ini. Ini kelihatan sekali di sini bahwasanya eh, ada kalimat yang tumpang tindih ya. Kalau di sini sudah ada muncul kata banyak, maka di sini harusnya tidak ada kata perulangan. Jadi kalau di sini tidak ada kata banyak, maka ini karya-karya. Tapi kalau sudah ini ada kata banyak, maka cukup karya saja. Maka jawaban nomor satu itu dijelas. Banyak karya. Nah, ini menjadi kata kuncinya. Tidak perlu kemudian yang kata karya itu diulang. Karena sudah ada mewakili, yaitu menggunakan kata banyak. Jadi cukup banyak karya. Kalau banyak karya-karya ini menjadi tidak efektif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Yang A jelas salah. Kemudian yang B ini benar secara susunan, tapi kalimat belakangnya tidak lengkap. Harusnya kalimat belakangnya sesuai dengan kalimat yang ada di soal. Nomor C tidak sesuai. Yang E juga tidak sesuai dengan kalimat utama. Jadi jawaban yang tepat adalah D. Itu ya triknya. Karena yang adalah PBM selalu akan ada teks. Jangan pernah membaca teksnya dulu. Langsung ke pokok pertanyaan. Dari situ nanti kita akan bisa diarahkan jawaban mana yang saya atau kita menemukan jawaban itu ada di bagian mana. Oke, kita nomor 2. Ini kan nomor 2 teksnya kan panjang sekali ya. Ngapain nggak usah dibaca semua. Langsung aja cari pertanyaannya. Ya ini. Makna kata survei dalam paragraf tersebut adalah. Nah, kita cari survei-survei. Nah, ini ketemu survei. Nah, kalimatnya adalah dalam sebuah survei. Nah, ini adalah kalimat yang nanti akan kita interpretasi. Kira-kira survei ini artinya apa? Ada jajak pendapat, sumbang saran, kuesioner, dengar pendapat, penelitian. Ini sangat mudah karena kata-kata survei ini bukan kata yang asing, maka jawabannya adalah pasti A. Survei di sini yang dimaksud adalah jajak pendapat. Jadi jawaban nomor 2 adalah A. Jadi ini nggak perlu semua dibaca. Toh ternyata dengan membaca pertanyaan kita langsung bisa ketemu jawaban. Jadi text time-nya kecil, tidak banyak waktu yang terbuang. Jadi teks yang lain ini tidak berguna, tidak perlu dibaca semua. Next, nomor 3. Oke, nomor 3 pun tidak usah dibaca dulu teksnya. Kita langsung ke pertanyaan. Kata berimbuan yang tepat untuk mengisi kekosongan. Nah, berarti kan kita diminta mencari kata berimbuan yang cocok untuk kalimat yang kosong ini. Kita perhatikan A, B, C, D, E semuanya adalah kata kerja. Nah, kenapa saya memberi kuncinya adalah A menambahkan? Kata kuncinya di sini. Cari kata kerja sebelumnya. Nah, di sini ketemu melancarkan. Cari kata kerja setelahnya. Ada meningkatkan. Karena perintahnya adalah kata berimbuhan, maka di sini melancarkan adalah mekan. Meningkatkan juga mekan. Maka jawabannya di sini adalah pasti mekan. Ya, tinggal
mencari. Nah, ketemu A, ini yang menambahkan. Jadi kata-kata imbuhan me dan kan, karena ini adalah kalimat seimbang menggunakan kata kerja yang seimbang untuk imbuhannya. Jadi tidak mengalami rumpang atau tidak mengalami tumpang tindih ya. Jadi ini sama. Nah, triknya seperti itu ya untuk mencari jawaban yang tepat. Kenapa nggak yang lain? Ya karena yang sudah ada kalimat kerja sebelum dan sesudahnya itu menggunakan imbuhan me kan. Baik. Next, nomor 4. Nah, ini juga ada teks. Tapi langsung aja ke kalimat pertanyaan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah, nah ini, di sini menggunakan sebuah kayak cerita bersaja atau berpola dan cerita yang menggambarkan suasana alamnya. Bintang-bintang bertaburan, cahaya berkelap-kelip. Nah, kira-kira kalimat apa yang cocok? Bintang di langit itu mesti menggambarkan sebuah keindahan. Cahaya kelap-kelip berarti hubungannya dengan suasana terang benderang. Maka di sini cari kata kuncian dua itu. Kata-kata yang bintang itu mewakili kata-kata yang indah. Di sini ketemu indah dan kelap-kelip cahaya mewakili kata-kata suasana yang terang benderang atau cerah. Maka saya pilih jawaban adalah D. Malam ini indah dan suasana cerah sekali. Kenapa? Karena kalimat-kalimat yang mendukung itu menggambarkan bahwasanya dengan adanya bintang-bintang di langit, kemudian tidak tertutup awan, itu kelihatan langitnya indah sekali. Dan kemudian ada cahaya berkelap-kelip, berarti suasana pada waktu itu temaram ya, terang benderang. Nah, yang lainnya tentu tidak berkorelasi secara kuat karena kalimat yang digunakan ini terlalu spesifik ya, tidak menggambarkan suasana seperti yang ada di teks. Oke, itu triknya ya nomor 4 model-model soal-soal BBM. Next nomor 5. Ini juga sebuah kalimat. Perintahnya lah. Jadi saran saya langsung baca kalimat pertanyaan. Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah kita diminta mencari kata penghubung. Oke, ada dua apa itu bagian yang kosong. Diminta apa kata penghubung yang tepat. Yang pertama ini kata penghubung. Kita lihat fakta yang sebelum dan sesudah itu apakah sejajar atau bertolak belakang. Karena kalau sejajar, maka kata hubungnya bisa dan, bisa atau misal dan sebagainya. Tapi kalau sudah bertolak belakang, berarti kan ini menggunakan kata-kata yang apa itu memunculkan perbedaan yang mencolok gitu ya. Ini ada kalimat sering dipandang sebelah mata. Dipandang sebelah mata itu kan berarti biasanya tidak penting. Tetapi kalimat berikutnya memiliki banyak kelebihan. Nah, memiliki banyak kelebihan kok dipandang sebelah mata. Berarti kan ini kalimat yang bertentangan. Maka kata hubungnya adalah yang menghubungkan dua kalimat yang bertentangan. Maka yang paling tepat adalah yang bagian pertamanya adalah padahal. Jadi sering dipandang sebelah mata, padahal ia memiliki banyak kelebihan. Nah, itu kan menghubungkan dua kalimat yang bertolak belakang. Dan berikutnya ini karena adalah sejajar, kelebihan, murah, tahan air, nah, bla 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 mempunyai banyak manfaat. Nah, ini kan sejajar. Maka kata penghubungnya adalah kata penghubung untuk menambahkan kalimat yang seimbang. Dan maka jawaban yang benar adalah D, padahal dan. Next, nomor 6. Banyak sekali. Text time, membuang waktu. Tidak usah dibaca semua. Langsung pada pokok pertanyaan. Kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi pada kalimat kedua. Kalimat pertama, kalimat kedua. Nah ini, penemuan tersebut bla bla bla, munculnya temuan-temuan baru lainnya. Kita diberi pilihan ada inspirasi, motivasi, menjadikan, memperoleh, menyatakan. Ingat, kata-kata penemuan itu lebih kepada ide dan gagasan. Dan ini adalah menceritakan sebuah penemuan. Kalau ini kita scan secara sekilas, tidak perlu kita baca detail ya. Ini kelihatan ini adalah sebuah penelitian, penemuan, sebuah apa itu benda-benda yang ada di lapisan-lapisan tanah atau fosil-fosil. Maka ide dan gagasan itu lebih tepat hal yang bersifat inspirasi ya. Jadi penemuan-penemuan tersebut itu menginspirasi munculnya temuan baru berikutnya. Jadi inspirasi itu adalah kata-kata yang tepat untuk mewakili sebuah ide dan gagasan yang diperoleh dari aktivitas sebelumnya. Oke, bisa ditangkap ya. Lagi-lagi langsung saja em, melihat pertanyaannya apa. Oke, 7. Banyak sekali teksnya.
menghabiskan waktu dibaca, padahal tidak semua mengandung jawaban. Langsung saja ke pertanyaan. Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada paragraf kedua. Nah, ini kan paragraf kedua. Ada yang kalimat rumpang hilang. Kita diminta mencari kata penghubung. Nah, lagi-lagi kalau kata penghubung, lihat kalimat sebelum dan sesudahnya. Apakah bertentangan, apakah sejajar, atau seimbang. Nah, kita cek sebentar scanning. Menunda tugas dengan melakukan aktivitas lain yang tidak berguna, bla bla, tugas menjadi terhambat. Nah, ini agak seperti sebab akibat. Gara-gara melakukan aktivitas yang tidak berguna, maka tugas menjadi terhambat. Sehingga ini kayak sebab akibat. Maka yang paling tepat adalah C, sehingga. Karena ini adalah kalimat yang menghubungkan dua kalimat yang menjadi akibat dari aktivitas sebelumnya. Kalau ini bertolak belakang misalnya, maka bisa meskipun, walaupun. Nah, sementara itu kan menunjukkan sebuah keadaan yang berbeda. Tapi ini adalah menunjukkan sebab akibat. Gara-gara melakukan aktivitas lain yang tidak berguna, tugasnya menjadi terhambat dan tidak selesai tepat waktu. Sehingga yang paling tepat adalah C. Next, nomor 8. Ini mengacu kepada teks yang sangat panjang ini ya. Lagi-lagi langsung saja ke pokok pertanyaan. Judul yang tepat untuk melengkapi di atas adalah. Baik, judul itu biasanya adalah kalimat singkat yang mewakili sebuah isi. Maka scanning saja, scanning. Ini kira-kira topiknya apa sih? Membahas tentang apa? Oh, ada inflasi. Biasanya inflasi itu urusannya dengan keuangan. Kemudian ada kata kunci lagi, kebutuhan pokok. Nah, ini berarti terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok sehari-hari. Kemudian ada kata kunci lagi, inflasi muncul lagi, kemudian kebutuhan juga muncul lagi, kemudian ada kata-kata investasi, nilai aset, dan seterusnya. Maka ini mesti ada hubungannya dengan perekonomian. Dan kalau sudah menyangkut kata-kata inflasi, biasanya adalah apa itu ya, hubungannya dengan daya beli ya. Daya beli masyarakat terhadap sesuatu. Maka saya lebih cenderung memilih ke yang ada daya beli uang. Ini kalimat yang paling tepat untuk mewakili teks ini untuk dijadikan sebagai judul. Definisi dari judul adalah nama yang dipakai untuk buku atau bab dalam buku yang dapat menyiratkan secara pendek isi atau maksud buku atau bab tersebut. Judul yang tepat yang menyiratkan isi teks ini adalah daya beli uang. Yang lainnya terlalu spesifik karena sebenarnya judul itu biasanya sifatnya adalah umum. Oke, saya memilih nomor 8 adalah A. 9. Ini mengekor ya atau merujuk kepada teks yang sebelumnya. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik pada kalimat 2. Kalimat 2. Oke, kehidupan bla 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 tidak lepas dari inflasi yang terlihat. Kita lihat pilihannya ada berekonomi, keekonomi, perekonomian, perekonomian, makanan. Ini paling gampang dia. Saya kira jawaban C ini adalah yang paling logis karena menggunakan kata benda yang menunjukkan sebuah kalimat yang sejajar atau kalimat yang mudah untuk dipasangkan dengan kalimat sebelumnya. Kehidupan perekonomian. Nah, ini adalah sangat bagus sekali. Jawabannya adalah C nomor 9. 10. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik pada kalimat 3. Kalimat 3. Ada bagian yang kosong. Definisi konsep nilai waktu uang adalah jumlah bla 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 yang sama hari ini lebih bermanfaat daripada esok. Nah, ini saya memilih yang paling tepat adalah kas. Jawaban tepat adalah kas karena ini sesuai dengan definisi tentang nilai waktu uang. Ya, yang lainnya kurang pas. Drive utang, modal piutang itu kurang pas. 11. Kata yang paling tepat untuk melakukan itu pada kalimat 5. Ya, kalimat 5 akibatnya pendapatan bla 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 menurun sehingga banyak masyarakat semakin susah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kira-kira pilihannya apa saja? Ada real, real, mikro, makro, dan hari-hari. Maka kalimat bakunya untuk menggambarkan sebuah kenyataan itu adalah real. Ini kalimat yang sudah diindonesiakan real. Jadi jawabannya adalah B. Jawaban yang tepat dan berkaitan adalah kata real. Nomor 12, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik pada kalimat 6. Kalimat 6. Kita lihat kalimat 6. Oh ya. Oleh karena itu investasi diperlukan untuk melindungi nilai aset atau bla 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 sehingga dapat digunakan sebagai persiapan kebutuhan di masa depan. Kira-kira pilihan jawabannya apa dan yang cocok untuk kalimat itu? Nah, ada dana, ada entity, ada dharma, entitas, ada yang tepat adalah yang A, ya, dana. Kenapa? Ini ya.
Dana merupakan uang yang disediakan untuk suatu keperluan atau biaya yang dipersiapkan untuk masa depan. Investasi itu terkait dengan upaya perlindungan dana, aset, bentuk penanaman uang atau modal untuk melihat keuntungan. Jadikan yang paling tepat untuk mengambil pada kalimat 6 adalah dana. Kata lain tidak tepat. Entitas itu satu yang terwujud. Ekuitas berarti kepemilikan nilai uang. Dan derma berarti bantuan uang. Jadi yang paling tepat adalah dana. Memang ini agak butuh wawasan ya terkait dengan perekonomian. Tapi dari teks itu bisa dirasakan. Kira-kira mana sih kalimat-kalimat yang cocok untuk melengkapi suatu kalimat yang dipotong gitu. Nah, ini nomor 13. Panjang sekali. Langsung saja ke pertanyaan. Membaca dengan cara tersebut menggunakan baca dengan pemahaman. Nah, di sini kita melihat scanning secara sekilas ya. Apa yang dimaksud ini? Jalan yang di teks ini memahami baca secara literal ya. Dan interpretasi, redaksinya, penilaian terhadap apa yang dikatakan dilanjutkan dengan mengembangkan pemikiran sendiri. Nah, ini mengembangkan pemikiran sendiri untuk membentuk gagasan wawasan pendekatan. Berarti yang paling tepat ini adalah kreatif ya. Kreatif itu adalah suatu kegiatan yang mengembangkan hasil gagasan sendiri dari suatu pengamatan atau percobaan sebelumnya. Itu adalah definisi dari suatu kegiatan kreatif. Jadi jawabannya adalah C. 14. Wow, panjang sekali teksnya, menghabiskan waktu. Langsung saja lihat pertanyaan. Kalimat tidak efektif pada paragraf di atas adalah. Nah, ini harus cek satu-satu, tapi tidak harus semua. Bla bla. Scanning aja. Kalau korupsi masih menjaga aman. Dalam berapa bulan terakhir sejumlah pejabat pemerintah sedang dalam aman. Misalnya bekas Menteri Sosial dan bla 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 ini ada kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Mana saya memilih lebih kepada C, kalimat ketiga. Kenapa? Di sini tidak ada subjek, predikat, dan objek. Jadi ini kalimat keterangan. Misalnya bekas Menteri Sosial sudah berdarah, bekas ini kan tidak mengandung sebuah informasi jika dia dilepas dari kalimat lain. Kalimat efektif itu jika dia berdiri sendiri maka dia punya makna. Jadi jawabannya adalah C. Nanti scanning saja ya teman-teman. Mana kira-kira kalimat yang kalau dia berdiri sendiri itu dia tidak punya makna yang jelas. 15 ya. Kalimat yang tidak koheren pada atas di atas adalah kalimat yang tidak koheren itu tidak nyambung dengan topik utama. Saya pilih yang E yaitu kalimat keenam. Terbukti sudah bahwa pejabat kita tidak memikirkan rakyat. Ini saya beri sebuah penjelasan atau sebuah pembahasan bahwasanya kalimat ini ya, kalimat yang tidak koheren atau kalimat tidak mendukung gagasan pokok adalah kalimat 6. Gagasan pokok atau gagasan utama atau topik utama. Terbukti sudah bahwa pejabat kita tak melihat di kalimat 6 itu kalimat tersebut atau kalimat ini tidak sesuai dengan gagasan pokoknya yang lebih menekankan korupsi. Jadi ini topik besarnya adalah tentang korupsi, tapi ujung-ujungnya ini ada sebuah kalimat yang menyimpulkan terbukti sudah bahwa pejabat kita tidak memikirkan rakyat. Berarti ini tidak nyambung dengan gagasan utama. Gagasan utama adalah tentang tindak pidana korupsi. Nah, untuk itu kalimat yang tidak koheren adalah kalimat nomor 6. Oke, teman-teman, ini adalah gambaran potret model-model soal-soal PBM. Model-model bacaan yang disajikan itu nanti modelnya tidak jauh bedanya dengan ini. Walaupun nanti teksnya berbeda, tapi mungkin model-model pertanyaan hampir mirip ya. Ditanya tentang kalimat mana yang efektif dan tidak, mana kalimat yang koheren dan tidak, mencari kata yang cocok, kemudian mencari kalimat berimbuhan, mencari konjungsi atau kalimat penghubung yang sesuai. Nah, tentunya ini waktunya pendek. Tadi saya beri tips atau saya beri tips bahwasanya langsung saja baca pertanyaannya. Itu akan lebih cepat dan lebih efektif untuk menemukan jawaban dengan waktu yang cepat. Karena tidak semua teks mengandung jawaban dan tidak semua teks harus dibaca. Cukup teks yang mengandung jawaban. Bagaimana bisa menemukan teks yang ada jawabannya? Bacalah pertanyaannya dulu. Maka di situ kita akan diarahkan kira-kira jawabannya akan saya cari di mana dan ketemu di mana. Oke. Baik, teman-teman, mungkin ini sesi yang bisa saya sampaikan untuk soal pengetahuan baca dan menulis. Sampai ketemu di video berikutnya untuk topik yang lain. Tetap semangat, semoga sukses di gelombang 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.